Desa Ngale dinilai oleh tim pusat serangkaian Lomba Desa Regional 2 Jawa Bali tahun 2023. Hal tersebut lantaran Desa Ngale berhasil sebagai juara satu Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Timur dan menjadi wakil Jawa Timur di tingkat nasional. Kedatangan tim penilai tingkat nasional tingkat regional 2 Jawa Bali yang dipimpin Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri Muhammad Noval disambut Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami di Taman Lembang Desa Ngale Kecamatan Pilang Kenceng, Jumat 28 Juli 2023. Bupati Madiun mengenalkan Taman Lembang sebagai area publik yang juga dimanfaatkan anak-anak dan remaja dalam mengembangkan kreativitas, misalnya melalui program Mat Gemas yang dikemas melalui Lembang Volley Club sebagai wadah penyaluran bakat dan minat remaja dan mengurangi penggunaan gadget pada hal yang tidak penting. Bapak Ibu, Pak Direktur dan rombongan semuanya, ini di Kabupaten Madiun, insya Allah disparitas antar desa itu sudah mepet sekali. Jadi hampir seluruh desa punya inovasi masing-masing, baik itu inovasi yang terkait dengan wisatanya maupun inovasi yang terkait dengan produksinya, baik yang ada di perkotaan maupun di pinggir hutan. Kita dorong betul, memang kita dorong masyarakat untuk pemberdayaan yang nanti ujungnya di kemandirian. Akan tetapi ada yang beda, Pak. Ada yang beda. Jadi ukuran yang biasa kita pakai itu masih PADES-nya berapa, PAD-nya berapa. Itu ukurannya. Tapi di Kabupaten Madiun kita belum di tahap itu. Karena apa? Jadi esensi pemberdayaan itu intinya seperti ini. Lebih baik PADES itu cuma 10 juta, tapi yang terlibat 200 orang. Daripada profitnya itu 200 juta, tapi yang terlibat cuma 10 orang. Itu di kita terapkan seperti itu. Sehingga dengan konsep pemberdayaan seperti itu, kita di Kabupaten Madiun itu di total seluruh desa, hari ini kita punya produk itu 26.000 produk. Termasuk Pak Direktur, ini baju yang saya pakai ini usianya baru 2,5 tahun. Ini batik di Kabupaten Madiun ini bener, ini tiap kecamatan hampir ada. Ini contoh pemberdayaan. Belum tadi jajan-jajan semuanya, ada semuanya, dan kita terus bergerak ke situ. Dan intinya semuanya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Muhammad Noval mengatakan tugas tim adalah untuk mengklarifikasi dan mencocokkan kesesuaian antara data yang telah dikirimkan kepada tim evaluasi dengan fakta yang ada di lapangan. Penilaian lomba ini dilaksanakan dalam 5 tahapan, yakni meliputi penilaian administrasi, klarifikasi lapangan, pemaparan hasil klarifikasi, pemaparan calon juara lomba, dan penetapan juara regional. Penyelenggaraan lomba tahun 2023 ini dilaksanakan dengan pendekanan antara lain pada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki, pelayanan publik, dukungan dalam pemulihan ekonomi, dan penanganan dinamika sosial, terutama dalam rangka kita menyambut perhelatan pemilu serentak 2024. Ya. Nah, ini penting juga dalam konteks kita melihat bagaimana kualitas kaitan dengan stabilitas ya sosial ekonomi di tingkat desa ya, terutama dalam rangka kita menyambut pemilu serentak 2024. Nah, klarifikasi ini merupakan salah satu tahapan dalam penilaian untuk menilai kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen hasil penilaian administrasi dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, itu yang kami sampaikan tadi, kita akan melihat evidence yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pada tahapan klarifikasi ini, kedepannya akan ditentukan juara 1, 2, dan 3 yang akan menjadi percontohan desa atau kelurahan sebagai pilot project pengembangan tata kelola pemerintahan di tahun 2024.
Perlu diketahui banyak inovasi-inovasi atau program kreatif lainnya baik yang digerakkan oleh PKK maupun warga Desa Ngale. Berkat inovasi dan program-program kreatif tersebut, Desa Ngale pun akhirnya dianugerahi penghargaan sebagai Desa Terbaik 2 dalam penilaian Lomba Pelaksanaan Terbaik 10 Program Pokok PKK seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Selamat datang di Desa Ngale. Desa Ngale merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Ngale, Desa Nawasena. Nawasena sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang bermakna masa depan yang cerah. Dengan hal ini, Desa Ngale ingin mewujudkan desa yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Dalam proses mewujudkan hal tersebut, Desa Ngale memiliki beberapa inovasi untuk menuju Desa Ngale yang lebih maju. Metode holopis kuntul baris. Kata holopis kuntul baris sendiri sudah ada sejak nenek moyang sebagai simbol kebersamaan dalam mencapai tujuan. Kata ini sudah familiar digunakan nenek moyang kita sebagai aba-aba dalam setiap gotong royong dalam mengerjakan tugas yang berat. Metode ini muncul berlatar belakang masalah bahwa pemerintah desa, BPD, LKD, dan LAD belum bisa bersinergi secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Metode holopis kuntul baris Desa Ngale melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah menggagas masa depan desa. Dalam pelaksanaan MMDD ini telah menyatu dan terjadi sinergitas antara pemerintah desa, BPD, LKD, dan LAD dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di segmen berikutnya dalam mewujudkan masa depan desa terjadi 2 hal diantaranya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini sinergitas 3 pilar tetap berjalan dengan melibatkan masyarakat secara langsung baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Dampak dari penerapan metode ini adalah penetapan Perdes, RKPdes, dan APBdes menjadi tepat waktu, dan APBdes teralokasi sesuai dengan prioritas. Become a player. Inovasi Become a Player bermakna bahwa masyarakat Ngale tidak mau berpangku tangan dan memilih untuk berperan aktif. Hal ini berawal dari masalah di mana belum adanya ruang terbuka hijau di Kecamatan Pilang Kenceng, TKD yang belum termanfaatkan secara maksimal, angka kemiskinan masih tinggi, dan belum adanya rumah eksplorasi untuk tim PKK. Dampak dalam inovasi ini adalah dengan bertambahnya jumlah UMKM di Desa Ngale, serta tersedianya lapak bagi UMKM di Taman Lembang, peningkatan pendapatan desa, serta banyak tenaga kerja yang terserap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsiah. Saya adalah salah satu lapak yang ada di Lembang, Desa Ngale. Saya yang mempunyai produk UMKM ini, saya merasa terbantu. Jadi dengan adanya lapak ini, dan alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Lembang selain menjadi wahana bagi para pemuda dalam mencetak prestasi, juga mampu mengurangi penggunaan gadget bagi generasi muda, sehingga bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi. Dan bagi PKK Desa Ngale, dengan adanya Taman Lembang maka tersedia ruang eksplorasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Air adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan dan pertanian. Selama ini tata kelola air di Desa Ngale masih kurang baik. Berlatar belakang dari masalah ini maka muncullah inovasi KP-SPAM dan HIPA. Karena sebagian besar masyarakat Desa Ngale berprofesi sebagai petani, maka sangat terbantu dengan adanya inovasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Suratno, kula warga Desa Ngale. Kula menjabat sebagai operator sipil. Hampir semua sawah di Desa Ngale bisa terairi. Jadi para petani Desa Ngale merasa sangat terbantu sekali dengan adanya sumur sipil milik IPA. Dalam hal ini, kualitas air di Desa Ngale juga sangat diperhatikan dengan melakukan uji laboratorium secara berkala serta dalam pengawasan PDAM sehingga kualitas air Desa Ngale sudah bisa dipastikan sangat baik dan layak konsumsi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh BUMDes Maju Makaryo yang telah memiliki legalitas yang berjalan dengan berbagai macam unit usaha serta turut membantu memasarkan produk unggulan masyarakat Desa Ngale berupa tanaman tembakau, makanan olahan, dan sebagainya. Di Desa Ngale budidaya tanaman tembakau telah ada sejak zaman penjajahan. Desa Ngale mampu menghasilkan produk tembakau yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratno, warga Desa Ngale.
Saya adalah salah satu petani tembakau di Desa Ngale. Asal-usul tembakau di Desa Ngale ini sejak nenek moyang kita. Jadi turun-temurun istilahnya warga di Desa Ngale ini petani tembakau. Di Desa Ngale ini bisa menghasilkan tembakau yang baik. Di Desa Ngale ini saat ini ada luasan lahan yang menanam tembakau sebesar 65 hektar dengan penghasilan kering 145 ton kering, dan sebagian besar itu digunakan untuk rokok. Itu hampir 95%, sisanya digunakan untuk pestisida nabati. Dan di sini petani tembakau Desa Ngale juga sangat menyumbang tenaga kerja ke pemerintah, khususnya karena dalam satu musim per hektar itu bisa memperkerjakan buruh tani 4 orang selama 90 hari. Kami yakin petani tembakau Desa Ngale bisa menghasilkan mutu yang terbaik yang diinginkan pabrikan. Dan kami juga yakin dengan menanam tembakau, masyarakat Desa Ngale akan bertambah kesejahteraan dan perekonomian. Saya Ratno, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi desa sudah linear dengan kabupaten. Visi dan misi diwujudkan dalam bentuk inovasi, karena inovasi adalah jawaban dari semua masalah, di mana masalah paling utama adalah kesejahteraan masyarakat. Maka dimulailah dengan pemanfaatan seluruh potensi desa sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya Desa Ngale yang aman, mandiri, sejahtera,